Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah ya anak soleh dan soleha. Kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks laporan percobaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, pada kompetensi dasar kali ini, Pak Anggit akan menyampaikan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, tujuan dalam pembelajaran berikut ini yaitu untuk menentukan struktur laporan percobaan dengan tepat. Dan yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan dengan benar. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada struktur laporan percobaan dan telaah struktur dan kebahasaan teks laporan kebahasaan. Nah, sebelumnya Pak Anggit menyampaikan menanyakan nih, apa sih itu telaah? Telaah itu adalah kajian, mengkaji, atau menelaah itu adalah mengkaji atau bisa disebut juga mempelajari ya, mempelajari suatu eksperimen atau percobaan. Itu ya. Kita lanjut. Ini ada struktur teks laporan percobaan. Oh ya, sebelumnya Pak Anggit sampaikan untuk tidak menulis terlebih dahulu ya. Nanti uh, setelah kalian sudah menyimak video dari Pak Anggit, baru kalian tulis ya. Tidak menyimak sambil menulis, tetapi kalian menyimak terlebih dahulu. Nah, setelah sudah menyimak videonya, baru kalian menulis ya. Oke. Struktur teks laporan percobaan itu ada struktur utama dan sistematika laporan percobaan ya. Yang pertama, untuk struktur utama teks laporan percobaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan umum dan uraian. Untuk sistematika laporan percobaan, ada judul, ya, ada objek, ya. Objek itu maksudnya apa yang akan diteliti atau dikaji, ya. Objeknya apa? Kemudian ada pelaku, pelakunya sebagai kalian, ya, atau kita yang melakukan suatu percobaan. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan, ya, pelaksanaan waktunya, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Kemudian yang kelima, tujuan dari melakukan suatu eksperimen ataupun melakukan percobaan tersebut. Nah, yang keenam ada bahan dan alat, ya, bahan-bahan dan alatnya. Kemudian yang ketujuh, langkah-langkahnya, ya, atau prosedurnya seperti apa. Kemudian yang kedelapan, hasil laporan percobaan. Yang kesembilan, simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi-referensi ya. Misalkan kalian mengambil dari sumber dari buku ataupun dari internet ya, maka dicantumkan untuk referensinya. Nah, untuk pengertian pernyataan umum dan uraian tadi ya, secara pernyataan umum adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Dan uraian adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat maupun perilaku alamiah. Nah, ini hanya contoh ya. Tidak, nanti kalian tidak perlu ditulis untuk contoh ini. Nah, ini contoh pernyataan umum ya. Pernyataan umum seperti ini. Kelelawar merupakan mamalia ya. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor tiga, dan kelelawar buah. Nah, kalau untuk uraian sendiri adalah pendeskripsian ya, menyebutkan ciri-cirinya dari pernyataan umum. Sedangkan pernyataan umum itu adalah klasifikasinya atau secara umumnya ya, pernyataan-pernyataan secara umumnya. Nah, untuk uraian ada
menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri penampilan dari kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Kelelawar seperti tikus terbang. Nah, ciri yang kedua kebiasaan dari makan ya. Kebiasaan dari makan kelelawar itu beberapa kelelawar makan darah. Ada juga yang makan buah, ada juga yang makan ikan dan makan kaktus. Ciri dari kelelawar ya, pendeskripsian dari kelelawar yang ketiga, kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis non-turnal, kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Yang terakhir, perkembangbiakan ya. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar itu menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, baik, kita lanjut ke ciri kebahasan teks laporan. Teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif ya. Yang kedua, disertai foto, diagram atau tabel. Yang ketiga, menggunakan kata benda atau nomina ya. Keempat, menggunakan serapan atau istilah khusus ya, istilah asing, bahasa asing. Yang kelima, menggunakan kata kerja. Keenam, adanya urutan kegiatan. Ketujuh, memperkenalkan aspek umum atau kelompok ya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu dari kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Contohnya, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ayah sebagai subjek, memperbaiki sebagai predikat, rantai sepeda milik adik adalah objek. Ya. Jadi masih ingat ya, subjek, predikat, objek. Predikat itu sesuatu atau kegiatan ya, melakukan suatu kegiatan. Kita lanjut. Nah, mengapa harus menyertakan foto, diagram atau tabel ya? Seperti yang Pak Anggit sudah pernah bahas pada pertemuan pertama, tujuan dari menyertakan foto, diagram atau tabel yaitu supaya untuk menyertakan buktinya bahwa kalian sudah pernah membuat eksperimen ataupun melakukan percobaan ya. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah pernah melakukan suatu eksperimen ataupun percobaan ya. Ketika dokumen-dokumen itu pasti kalian dibutuhkan pada saat kalian membutuhkannya. Gitu. Nah, ada foto, biasanya ada foto maupun ada tabel ataupun diagram yang lainnya. Gitu. Nah, kita lanjut dari yang ketiga, pengertian dari kata benda. Kata benda atau nomina adalah jenis kata yang menyatakan sesuatu jenis benda, baik benda nyata yang terlihat maupun benda yang tidak terlihat atau abstrak. Ya, seperti nama orang, tumbuhan, tempat, kegiatan, sifat atau pelaku dan lain-lainnya. Ya. Contohnya misalkan ini. Nah, dalam susunan sebuah kalimat, kata benda dapat berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, ini ayah sebagai subjek, ya. Tetapi ayah juga bisa menjadi kata benda, ya. Jadi kan kata benda itu bisa seperti nama orang, nama tumbuhan, tempat, ya. Jadi nomina itu bisa nama orang, bisa guru, bisa siswa, bisa adik, ya, ataupun nama-nama orang, atau ibu, atau teman, ya, itu. Sedangkan benda yang tidak terlihat, yang abstrak, contohnya keyakinan, ya.
ilmu. Nah, ilmu kan itu tidak bisa dilihat ya. Itu. Maka dari itu contoh nomina abstrak keyakinan bisa ilmu ya. Kalau nomina yang bisa terlihat bisa buku, bisa meja, kursi, ataupun bisa memakai nama orang, nama tumbuhan, nama tempat. Nah, itu juga termasuk dari nomina. Nah, tadi contohnya, ayah sedang mencuci mobil. Ya, ayah di sini sebagai kata benda, ya subjek. Tadi ayah di sini sebagai kata benda atau subjek. Sedang mencuci. Sedang mencuci ini sebagai predikat, mobil di garasi mobil sebagai sebagai objek, maaf, sebagai objek, dan di garasi adalah keterangan tempat. Itu ya. Ingat, jadi eh, untuk tadi ya, kata benda dapat berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, kata bendanya bisa ayah dan mobil ya. Bisa menggunakan nama orang dan menggunakan nama benda. Tuh. Sampai di sini jelas? Kita lanjut. Kata serapan. Kata serapan adalah kata hasil integrasi dari bahasa lain atau bahasa asing ya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti yang pernah kita bahas atau pada pertemuan pada kelas 2 ya, untuk istilah-istilah, penggunaan istilah itu biasanya diambil dari bahasa asing. Ya, ini hanya contoh, tidak perlu ditulis contohnya. Silakan adik-adik semuanya bisa menulis untuk pengertian dari definisi dari kata serapan. Ini contohnya, metabolisme yang terjadi pada setiap makhluk hidup tentunya tidak sama. Metabolisme bergantung pada komponen penyusun makhluk hidup tersebut dari tingkat seluler hingga organisme. Dalam proses metabolisme terjadi berbagai reaksi kimia, baik untuk menyusun maupun menguraikan senyawa tertentu. Proses penyusunan tersebut disebut anabolisme, sedangkan proses penguraiannya disebut katabolisme. Nah, kata metabolisme komponen organisme proses reaksi anabolisme itu diambil dari kata asing dan katabolisme itu merupakan kata-kata dari bahasa Inggris. Nah, akhirnya sudah disesuaikan dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, kata-kata tersebut diserap ya menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya ini kata asingnya metabolis, komponen ya, organis, proses, reaction, anabolis, dan katabolis. Oke, lanjut. Ada kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu biasanya mendapat imbuhan me, seperti memasak ya. Kalau ditambahkan masak, maaf ya, kata dasar masak ketika diberi imbuhan me, maka akan menjadi memasak. Maaf ya, ibu memasak ini. Harusnya ada tambahan ibu memasak ayam di dapur. Ini ditambahkan me ya. Me plus cuci. Ayah mencuci motor ya. Dan juga ditambahkan akhiran ya. Misalkan me di belakangnya an. Ayah mencucikan motor adik ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir memperkenalkan aspek umum ataupun kelompok ya. Aspek umum contohnya seperti misalkan ada alas kaki, aspek khususnya yaitu sepatu dan sendal ya. Jadi aspek umum itu secara umumnya, aspek khusus sepatu dan sendal. Aspek umum dari transportasi umum, kemudian khususnya bisa kereta, bus maupun angkot. Itu saja ya anak soleh dan soleha, saya cukupkan. Bila ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke Pak Anggit. Saya akhiri, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.